Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi dan saya Gito ganti suara. Selamat sore Mas Alex, selamat sore pendengar semuanya. ya selamat sore. Ini kita lagi seru ya Mbah ya. Seru apanya wong di tengah sawah kok seru. Ya seru kan lihat burung emprit gitu, lihat ada orang yang lagi manen, ada yang nandur juga. Ini kayaknya ada beberapa lagi nanduri kacang apa jagung ini. Iya. Nah ini saya kan kebetulan lagi. Ya tadi sempat ngendek. Ini jadi ngendek ini ya pendengar saya itu. Ngendek itu apa sih? Menghentikan. Ya tadi ada penjual ini kue pancong ya. Jadi sekalian saya traktir ini Mas Alex ini saya kasih kue pancong. Nah kalau kue pancong di tempat saya itu namanya gonjing Mbak. Kok lucu ya namanya gonjing ya. Di Cirebon sana. Iya di Cirebon gonjing namanya, kue gonjing. Ini hari ini mau apa Mas Alex ini mau cerita wayang apa? Ini hari ini wayang amba. Oh luas ya luas. Hah? Apanya yang luas? Nah itu amba. Bukan Mas, ini wah Mbah Gito ini gimana? Wah, lah pikir amba luas ya. Bukan ya ini. Ini nama wayang Mbah. Oh, nah jadi gini Mbah. Gimana? Nah amba itu kan sebenarnya wayang amba itu nggak ada aslinya ya, maksudnya bukan aslinya, wayang bakunya itu nggak ada. Iya. Nah jadi makanya saya bikin ini, saya gabung-gabungin wayang. Maksudnya digabung-gabung itu gimana? Nah karena nggak ada wayang bakunya, kayak misalnya kan Arjuna itu kan ada wayang bakunya, adalah yang sering dipakai sama dalangnya Arjuna, ya itu wayangnya nggak boleh ganti-ganti gitu. Misalnya Bima ya itu, Yudhistira ya itu. Nah amba ini kan nggak ada nih Mbah. Nah maka saya pakai dua wayang, saya gabung. Maksudnya itu gimana itu? Jadi saya gabungkan antara kepalanya ini adalah sosok wayang Sri Kandi dari Surakarta, gaya Surakarta, bawahnya wayang perempuan Jogja. Terus kemudian saya kreasikan, akhirnya muncullah seperti ini. Oh, ya. Nanti boleh ya saya lihat. Ya biasanya kan nonton dari channelnya cucunya. Oh iya lupa ya. Oh, ini kreatif ya masalah itu ya, nanti saya tonton deh. Ya. Baik. Sebelumnya gini Mbak, saya ini lucu ini Mbak. Loh, kok lucu apanya? Yang lucu belum apa-apa udah lucu. Jadi kemarin kan ya bukan lucu sih, saya matur nuwun. Ini sebenarnya lucu apa matur nuwun no, sebenarnya? Ya makasih, mau ngucapin makasih. Oh lah, ngono jelas kenapa makasihnya itu kenapa? Nah kemarin kan saya iseng-iseng naruh link Saweria tuh Mbak di situ. Ya siapa tahu ada yang mau nraktir saya gitu, nraktir saya pas lagi gambar, nraktir jajak kayak saya kopi gitu. Nah ternyata itu ada yang nyantel Mbak. Waduh, ada yang nyantel ya, kepancing itu atau apa? Iya Mbak, jadi ada nih, terima kasih banyak. Ada 4 orang Mbak yang ngasih saweran buat teman saya gambar, sama ya nanti kapan-kapan saya traktir Mbah Gito. Ini duitnya lebih dari cukup kalau buat cuma beli kopi aja. Sombong ya? Lah enggak sombong, saya tuh bersyukur, saya terima kasih. Nah yang 2 orang ini ya siapa? Yang 2 orang tuh di tulisannya itu nggak mau disebut namanya, tapi namanya itu dua-duanya itu hamba Allah itu. Wah, ya mulia sekali ya. Terus yang 2 lagi? Yang 2 lagi ini, yang satu namanya Roni 14 ya. Terus kemudian Roni 14 gitu ya. Roni 14 nama channelnya ya itu ya. Nah, terus yang satunya itu adalah Kadir ya, Kadir Pepsoden. Lah ini gimana Kadir Pepsoden? Ini saya nggak lagi promoin Pepsoden ya. Memang nama channelnya yang ngasih saweran itu Kadir _ gitu, terus Pepsoden gitu. Nggak tahu itu maksudnya apa ya, namanya juga bikinnya kayak saya juga kan Alexu _ apa gitu, macam-macam. Nah, Mas Roni 14 sama satunya ini tadi Mas Kadir _ nggak tahu Mas atau Mbak ini yang mengoperasikan, Mas Kadir _ Pepsoden. Terima kasih banyak, sama hamba Allah 2 itu terima kasih banyak udah nyawer di sini. Baik, dan saya juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe. Makasih banyak sudah mau mendengarkan celotehan saya dan Mbah Gito. Ada aja ya. Nah terus ini saya ceritakan Mbak. Ya. Nah jadi si Amba ini dia ceritanya begini. Waktu itu kerajaan Kasih, namanya kerajaan Kasih. Kasih sayang atau kasih Mbah, bukan kasih sayang. Ini
kalau bawa Mbah Gito itu, Waduh, terus saya dimarahin lagi nih, masalah ini gimana sih ya? Saya boleh ngomong kan? boleh. Nah ini, jadi kerajaan kasih, Ya, kerajaan kasih sayang. bukan kasih aja, Ya, kasih. kerajaan kasih itu mengadakan sayembara karena ingin menikahkan, rajanya itu ingin menikahkan 3 anaknya, punya anak cewek 3, cantik-cantik semua, namanya Amba yang paling tua, terus Amba, Ambika, dan Ambalika, itu 2 orang lagi. Nah itu sudah pernah saya kasih bocorannya, ceritanya itu di gambar wayang yang, nah teman-teman bisa dengarkan di gambar wayang saya yang pertama yang Abiasa ya, nanti bisa ngeling di sana. Nah Wah, enak banget ya, bisa kayak gitu ya. ya iya, biar ceritanya nggak kepanjangan bisa langsung nonton sama dengerin di sana. Di wayang Abiasa itu seperti apa kisahnya? Yang jelas waktu itu si Amba ternyata waktu sebelum sayembara itu udah pacaran, Mbah. Jauh sebelum sayembara udah pacaran. Udah pacaran, sudah memadu kasih gitu ya. Nah, Mama kasih sayang gitu, pacaran ya udah pacang-pacangan gitu sama namanya. Nah, dari kerajaan Cedi namanya itu adalah Salwa. Salwa, bukan Salia ya. Bukan. Salia ada lagi, ini Salwa, namanya Salwa. Oh iya. Nah, Pacaran sama Salwa. ya pacaran sama Salwa. Bentar toh, Mbak. Ya. Ini gimana tuh, saya tuh boleh nyelomong apa? Boleh, tapi nanti ceritanya nanti jadi awut-awutan. Ya. Ini sukanya memang begitu ya pendengar ya. Mas Ali itu sukanya tuh marah-marah itu ya. Saya terusin. Ya, diteruskan. Nah, pacaran sama si Salwa. Nah, ya singkat cerita, si Amba itu pengen pokoknya Mas Salwa harus menang sayembara itu ya, biar aku tuh bisa nikah sama kamu Mas itu. Ya Salwa manut aja gitu. Terus kemudian sayembara itu dimulai, perang tanding sayembaranya. Zaman dulu kayak gitu ya, nggak pakai lamar-lamaran yang sederhana ya. Ya ada yang sederhana juga, tapi kan kalau raja-raja pakai sederhana kan nanti keturunannya amburadul, makanya pengennya ya diperketat gitulah seleksinya, audisinya gitu. Oh iya, lanjut. Nah kemudian waktu sayembara itu udah bertarung, tiba-tiba datang namanya Bisma ya. Nah teman-teman nanti akan bisa juga lihat linknya yang Bisma itu, sedikit cuplikan tentang Bisma, nggak sedikit sih, agak panjang. Ini sedikit apa panjang tuh? Ya sedikit panjang, kurang lebih. Jelas. Terus nah di wayang yang Abiasa itu silahkan bisa didengarkan juga di situ. Berlangsunglah sayembara itu, pas Bisma datang semua raja-raja di situ gigrig. Loh, kok bisa? Lah karena semua orang tahu Bisma itu dapat anugerah dari dewa setelah memutuskan untuk bersumpah untuk tidak kawin, tidak menikah, untuk wadat itu. Si Bisma itu dapat kesaktian dari dewa, yaitu bisa mati sekehendaknya sendiri. Lah kan ya ampuh kan Mbah, kayak gitu orang-orang pada minggir semua. Oh iya. Yang mana lagi si Bisma itu adalah murid dari Parasurama, Rama Bhargawa. Nah untuk siapa pengen tahu Rama Bhargawa itu siapa, Parasurama itu boleh dilihat di yang gambar yang kedua setelah Abiasa. Enak kan Mbah? Oh iya, jadi mulus ya ngobrolinnya ya, bisa ngeling-ngeling ke situ ya. Iya begitu Mbak. Nah saya lanjutkan, itu udah pada mundur semua. Nah akhirnya karena mundur semua, mau nggak mau kan, karena si Salwa itu dilirik terus sama Amba, Mas pokoknya maju, kamu maju, apapun yang terjadi kamu maju, mau mati apa nggak mau maju. Itu kan nggak enak ya, udah pacaran, masa kekasihnya mau nanti direbut sama Bisma gitu, yang diambil sama Bisma. Akhirnya maju si Salwa itu. Maju si Salwa ya tentu saja kalah Mbak, cuma belum ada satu pukulan, mungkin diselentik gitu sama Bisma tuh udah kalah. Semua udah minggir, cuma Salwa sendiri yang maju, kalah. Oh iya, lanjut. Nah terus kemudian akhirnya kan si Amba, Ambika, dan Ambalika ini 3 putri ini kan diboyong oleh Bisma untuk dinikahkan ke ini ya, Citrawirya sama Citragada. Itu juga bisa didengerin di wayang yang Abiasa yang pertama di sana seperti apa. Nah pas dibawa ke sana, si Amba itu memohon sekali kepada Bisma. Dia menceritakan bahwa aku tuh udah pacaran sama Salwa gitu. Aku mohon Bisma gitu, biarkanlah aku pergi, biarkanlah aku kembali ke kekasihku, ke pacarku yaitu Salwa. Ya tentu saja
si Bisma sih ngerti ya, anak muda gitu, maksudnya udah pasang-pasangan gitu, nanti kalau dinikahkan sama salah satu dari apa namanya sepupunya ya kan, nanti kasihan itu, akhirnya dilepaskan, silahkan kamu pergi sana gitu. Wah, terima kasih banget tuh Amba, makasih banget Bisma, kamu adalah orang yang sangat baik, sangat bijak, terima kasih. Ya udah sana pergi. Akhirnya si Amba ini memutuskan pergi, tentu saja. Ini saya sambil tak mam, kowe apa tadi, gonjang ganjing ya? Gonjing. Iya, kowe pancong ini ya. Saya tak nyemil ini ya ini. Dan tadi saya juga di tas ini bawa apa sih ini? Nah ini korek saya kemana ya? Oh, Mbak masih ngerokok toh? Loh, ya kadang-kadang ini udah mau berhenti nih. Ya bagus. Saya lanjutin ya Mbak. Ya saya tak ini nyemil gonjing ini ya. Gonjang ya. Baik, nah pendengar. Terus kemudian si Amba itu memutuskan untuk kembali ke Salwa, ke kerajaan Cedi. Ke sana ketok-ketok pintu itu, Mas Salwa ini aku, my love gitu. Kok my love? Udah makan aja lah. Iya. Nah kan keselak, udah minum dulu. Aduh, minum kok di mobil sana ya. Ya nanti diambilin lah, nanti habis ini aja deh. Ya nanti kalau depan jual es apa itu dindek. Kita tuh di tengah sawah ya, mau ngendeknya gimana, jauh ya. Ya diteriakin ke sana itu, woi gitu, penjual es tuh mandek gitu. Ada aja masalah ini ya. Dilanjutin biar nggak kedawan gitu ya. Ya tak lanjutin. Mas Salwa, my love gitu. Itu Mbak itu. Nah, akhirnya ini aku Amba gitu, ketok-ketok pintu, terus Salwa keluar. Tapi Salwa tuh pas keluar buka pintu menemui Amba itu bukan dengan wajah yang cerah, ceria, seperti ketemu apa udah bertahun-tahun nggak ketemu terus kangen banget, enggak. Tapi Salwa menemui Amba itu dengan raut wajah sangat murung dan marah gitu. Dan merasa apa ya, pokoknya kayak frustasi orang mau apa ya, mau bunuh diri. Enggak Mbak, maksudnya ya udah lemes gitulah ya. Terus, loh Salwa kenapa gitu sayang gitu, kamu kenapa? Terus malah Salwa balas gini, loh kamu kenapa balik lagi ke sini Amba gitu, bukankah kamu udah dibawa oleh Bisma, sayembara itu dimenangkan oleh Bisma, sebaiknya kamu kembali ke Bisma. Loh enggak, Bisma tuh udah bebasin aku agar aku bisa nikah sama kamu, makanya aku bisa kabur dari Astina, aku mau menemui kamu, kita nikah yuk gitu. Salwa karena dia seorang raja dan laki-laki, nah ini kesalahan laki-laki itu kadang gara-gara kayak gini nih gengsi. Ya apa namanya, merasa jumawa atau apa itu enggak ya pokoknya gitulah. Nah si Salwa tuh bilang, enggak Amba, tidak Amba, kamu sudah dimenangkan oleh Bisma, maka Bisma lah yang berhak untuk menikahimu, bukan aku. Silakan kamu kembali ke sana. Wah, mendengar itu dari pacarnya, mulut pacarnya itu, Mas kamu tuh ngomong kayak gitu tuh beneran apa enggak? Beneran. Sampai marah-marah, hampir ini Mbak, hampir melakukan aksi kekerasan itu Salwa, tapi nggak tega ya, karena ya itu pacarnya, mau gimana lagi, sambil nangis juga Salwa itu. Pokoknya kamu pergi, kita nggak usah ada hubungan lagi. Ini WA-mu udah aku blokir. Wah, kok sampai WA ini senengannya nih, ya kan? Ya gitu Mbak, Masnya tuh pokoknya ya tak bombastis kayak gitu. Ya. Ada aja ini pendengarnya kalau masalah cerita tuh ya. Nah terus udah pokoknya Instagrammu juga udah, ini seragamnya udah tak gembok gitu. Ya kalau digembok ya didobrak. Loh ini kemana gini, gimana sih malah ikut protes. Itu Salwa kok kebangetan ya. Ya namanya juga gitu Mbak, kasihan dia kan, sayembara sudah dimenangkan oleh Bisma, ya sudah dia merasa kalah gitu loh. Terus akhirnya diusir malah si Amba itu. Diusir. Nah si Amba diusir, diminta untuk kembali lagi ke Bisma. Akhirnya ya mau nggak mau dengan nggak tahu ya perasaan apa yang ada di diri Amba waktu itu, marah lah atau apa ke Salwa. Akhirnya dia frustasi juga, dia balik lagi ke Bisma. Jalan kaki jauh dari Cedi itu, taksi nggak ada gitu, apa HP-nya ketinggalan jadi nggak bisa pakai ojek online gitu. Wah udah, karena saking frustasinya dia jalan kaki jauh dari Cedi sampai ke Hastinapura, ketok-ketok pintu lagi. Bisma itu. Nah Bisma kaget, loh kok kamu balik lagi Amba itu. Terus Amba ceritakan kayak gitu bahwa dia diusir oleh pasangannya. Terus pokoknya kamu harus tanggung jawab Bisma. Waduh, ini gimana tanggung jawab, gimana maksudnya? Karena kamu memenangkan sayembara itu, maka aku harus nikah sama kamu. Terus Bisma kan, loh nggak bisa Amba, aku tuh udah memutuskan untuk tidak menikah, untuk tidak kawin.
aku nggak bisa nikah sama kamu. Yuk kamu yang pokoknya tanggung jawab, aku harus nikah sama kamu. Nggak bisa itu, kamu balik lagi ke Salwa sana itu. Wah pokoknya kamu tanggung jawab, nggak bisa, pokoknya tak usir kamu, pokoknya diusir itu si Amba itu, karena memang Bisma ya seperti teman-teman dengarkan di gambar saya yang pertama yang biasa itu diceritakan juga di sana seperti apa, kenapa sih Bisma melakukan sumpah itu. Nah kemudian akhirnya si Amba itu dengan sakit hati lagi, dengan perasaan yang amburadul lagi, dia diusir dan dia pergi lagi dari Astina itu, dari hadapan Bisma. Mau ke Salwa diusir, mau ke Bisma juga diusir, dia luntang lantung mau pulang ke rumah ayahnya, ke orang tuanya juga di daerah di kerajaan Kasi juga nggak bisa. Mbah kok malah leye-leye toh? Ini loh saya tuh menikmati ini sambil melihat itu kan ada bocil namanya Duloh, itu saya kenal, itu suka ngambil ini kalong ya, lagi ngajar layangan. Enggak, saya enggak tidur sama leye-leye kayak didongengin. Ya udah, leye-leye lagi. Iya, nah ini kan enak di sawah itu, seger ya. Aduh ya. Terus nah saya lanjutin. Ya dilanjut aja, dilanjut ini ya. Nah terus kemudian Mbak, habis itu pergi lagi, akhirnya dengan dendam yang sangat membara si Amba itu, dia mencari ini ya, pokoknya dia mangkal banget sama Bisma. Pokoknya dia berpikir Bisma lah yang membuat hidupku jadi kayak gini, tuh Bisma itu oleh Salwa ditolak, kebalik ke Bisma nggak bisa gitu, mau balik ke kerajaannya, rumah ayahnya juga pasti dimaki-maki, ini gimana itu. Akhirnya dia memendam dendam kesumat yang sangat membara. Oh gitu. Loh kok malah gamel tak? Ya saya leye-leye aja. Nah ya udah leye-leye aja. Nah kemudian si Amba itu berpikir pokoknya aku nggak akan tenang hidupku kalau aku nggak bisa bunuh yang namanya Bisma yang bikin hidupku hancur berantakan kayak gini. Pokoknya harus bunuh. Kok kebangetan ya lah, memang begitu Mbah. Itu karena sakit hati perempuan itu ya, kadang-kadang kalau disakiti terus sampai mendendam itu memang kayak gitu bawaannya. Ya jangankan perempuan, laki-laki juga kayak gitu ya. Kadang saya itu juga pernah kayak gitu, tapi ya saya sudah maafkan ya. Beda mungkin ya si Amba. Ya mungkin ini karena dia masih belia dan dia pokoknya nggak enak banget. Nah akhirnya dia mencari orang yang bisa membunuh Bisma, muter-muter bumi itu. Dia nyari orang paling kuat, dia tahu orang paling kuat itu kata orang-orang adalah Bima. Dia nyari ketemu sama Bima. Nah pas Bima, di mana di sini katanya ada orang paling kuat. Tuh Bima langsung, wah saya ini yang paling kuat itu. Ada apa? Kamu minta tolong apa? Cewek gitu. Nah, Bima itu, aku diceritakan semuanya. Terus kemudian kamu harus bunuh yang namanya Bisma. Ulah, si Bima langsung, weh nggak bisa, itu kakekku katanya, nggak bisa. Terus sebentar, kok ini kan kamu adalah zamannya kakekku ya, kakekku Bisma, kok kamu masih muda aja itu. Terus si Amba bilang, dendamlah yang membuatku awet muda. Waduh, ini nanti kalau didengar sama pemirsa ini gimana ini mikirnya, kalau kalau obat awet muda itu dendam ya. Enggak, ini ceritanya gitu Mbak. Nah maaf ya. Terus kemudian ya Bima tentu saja nggak mau, orang itu satu kakeknya si Bisma itu, dan tentu saja pasti kalau ngelawan Bisma ya kalah itu. Arjuna siapa nggak mau itu, sama Yudhistira nggak mau, semuanya nggak mau. Soalnya bingung. Akhirnya dia mumet. Maaf pendengar. Nah ini mulai batuk-batuk lagi nih. Kebanyakan ngerokok kali ya. Enggak Mbak, ini keselak itu loh, tadi angin sawah kan semilir gitu, mungkin bawa tadi ya gabah gitu masuk. Ada gabah masuk ke mulutnya Mas Ale ya. Itu tak lanjutin lagi ya Mbak ya. Ya. Nah akhirnya dia saking stresnya dan kepala dan batin yang penuh dendam, dia minta petunjuk sama dewa-dewa. Dia bertapa, aku pengen bunuh yang namanya Bisma, pokoknya aku tidak mau mati kalau bisa ketemu sama orang yang bisa bunuh Bisma, atau aku sendiri bunuh Bisma. Akhirnya saat bertapa itu Mbak, muncullah ya dewa namanya Kartikeya. Nanti kita bikin gambar sendiri ya Mbah yang Kartikeya. Nah si Kartikeya muncul, Kartikeya ini. Kemudian Kartikeya ini memberikan, Mbah itu ada bakul cilok. Mau cilok Mas? Enggak usah. Ini gimana sih bilang cilok? Enggak, saya itu seneng kalau sama cilok. Udah dilanjut aja ceritanya ini, jadinya kepanjangan nanti. Ya.
bakul cilok. Ada. Nah, kemudian habis itu Kartikeya datang memberikan anugerah kepada Amba, yaitu sebuah kalung terbuat dari bunga teratai yang tidak bisa putus untaiannya. Wih, gimana itu? Nah, jadi itu dari anyaman bunga teratai. Kayak gitu, Mbak. Oh, ya. Lalu, Nah, kata si Kartikeya, Amba, ini aku berikan kamu kalung dari teratai yang tidak akan layu selamanya dan tidak akan remuk, tidak akan putus, pokoknya tidak akan kering. Berikanlah ini ke siapapun ketika kamu mengalungkan ini ke orang yang mau memakainya, tentu saja dialah pembunuh Bhisma suatu saat nanti. Wah, seneng Amba. Wah, terima kasih. Dan dia nyari orang-orang. Wah, siapa ini? Aku punya kalung untuk bisa mengalahkan Bhisma itu. Sorak-sorak kayak gitu, kayak orang gila. Tapi tentu saja nggak ada yang mau. Sampai kemudian dia bingung, saking bingungnya dia ketemu sama satu kerajaan yang mungkin itu kerajaan yang paling dekat yang bisa dia tuju, karena semakin jauh itu udah kayak semua kerajaan udah dituju semua. Nah, jadi ini yang terakhir itu, Mbak. oh iya. Nah, Itu di kerajaan mana itu? Nah, ini di kerajaan Cempala ya, atau Pancala ya, Cempala, yang namanya dikuasai oleh raja namanya Drupada. Oh iya, Drupada saya pernah dengar itu ya. Oh, itu bapaknya ini ya, Sri Kandi itu ya. Nah, iya, Sri Kandi, Drupadi, dan Tristajumnya. Nanti kita ceritakan itu juga. Oh iya, seru. Enggak, belum, serunya belum. Nah, kemudian datang ke sana, ketok-ketok pintu ke Drupada, menceritakan semuanya dan ingin memberikan kalung teratai pemberian Dewa Kartikeya itu untuk dipakaikan oleh kepada Drupada. Tapi Drupada menolak, Mbak. Oh, menolaknya kenapa ya? Nggak berani juga ya? Iya, nggak berani. Pokoknya Bhisma itu walaupun dia dapat pemberian itu, tapi si Drupada sendiri tuh nggak mau melakukan aksi itu untuk melawan Bhisma itu. Akhirnya bingung, saking stresnya si ini namanya kalung itu dibuang dan dicantelkan di sebuah tugu perbatasan di Cempala, dicantelkan di situ. Nah, Drupada tahu itu. Waduh, ini gimana kalau misalnya orang sembarangan memakai kalung ini. Nanti sembarangan nanti malah bertempur dengan Bhisma gitu. Akhirnya sama Drupada itu dipageri ya, tugu itu dipageri yang ada kalungnya itu. Ada kalungnya. Jangan dijaga, jangan sampai ada orang atau bahkan mungkin anak kecil itu yang masuk ke situ nyelusup terus kemudian pakai kalungnya itu kan ya malah gilani ya, Mbak. Iya. Nah, itu dijaga akhirnya di sana. Nah, si Amba sendiri akhirnya karena lelah gitu. Dengan kayak gitu, maksudnya dewa udah ngasih tapi nggak ada yang mau, kan kayak semacam frustasi itu. Dia terus bertapa dengan penuh dendam dan akhirnya dendam itulah yang kemudian bisa membakar dirinya sendiri dan Amba semacam meninggal dengan tubuh terbakar, Mbak. Kok tragis ya? Ya kayak gitu, Mbak. Tapi nanti ada kelanjutannya. Loh, ini ada kelanjutannya gimana? Nanti, tapi di wayang Bhisma atau nanti di wayang Sri Kandi. Nah, rencananya setelah ini ngomongnya wayangnya adalah Bhisma karena hurufnya ini kan huruf A lagi nih. Besok ketemu minggu depan ketemu sama huruf B. Oh iya nanti. Nanti wayangnya Bhisma. Oh, baik. Nanti di Sri Kandi juga saya ceritakan juga. Wah, pinter ya masalah itu. Enggak kok, saya tuh nggak pinter-pinter amat, Mbak. Baik, pendengar semua ya, ini maaf ya kalau ada kurang-kurangnya, saya biar nanti nggak kepanjangan karena udah 23 menit. Oh ya, nggak kerasa ya. Kalau saya sih kerasa, Mbak, ini kesemutan kakinya berarti udah lebih dari 15 menit. Nggak kayak dalang itu kan ya, kalau duduk itu kan lama ya. Ya, saya kan bukan dalang, Mbak, saya kan cuma tukang cerita, Mbak. Ada bisa aja ya. Ya udah. Ini kita tutup ya, terus kita makan kue gonjang-ganjang ya. Ya, sambil itu kayaknya penjual ciloknya masih belum jauh, nanti saya ditraktir lagi. Walah. Ya. Nanti tak traktir deh, begitu. Nah, gitu. Saya ditraktir cilok gitu ya. Apa sate itu? Waduh, kayaknya. Baik, pendengar, itu ya. Nah, ceritanya tentang Amba ya, sekelumit tentang Amba nanti bisa disambung di wayang Bhisma dan wayang Sri Kandi.
Jadi itu semacam kayak ya garis besarnya saja, nanti detail-detailnya ada di sana. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, terima kasih banyak sudah nemenin saya dan Mbah Gito, dan yang sudah nyawer di sawernya lagi dong yang lainnya. Wah, itu kok jadi ngelunjak ya? Bukan lunjak makanya. Udah ada yang kan udah ada yang ngasih. Ada 4 orang lah kan, kalau dikasih lagi kan ya syukur alhamdulillah. Iya, harus disyukuri lah. Iya harus disyukuri, udah ada yang nyawer 4 orang itu, mbok yang lainnya nyawer juga. Ini kan belum monet ya, jadi kalau misalnya ada yang nyawer tuh saya seneng banget ya, bisa buat temen cemil-cemil di sini. Iya, Buat beli sate loh Bang. waduh, ya beli sate ya. Ya udah, ini tutup aja Bang. Ya, tutup. Terima kasih banyak sudah mendengarkan celotehan kami berdua yang nggak mutu ini. Wah, ya. Mutu juga sih ini. Enggak lah. Terima kasih banyak sudah subscribe. Silahkan subscribe juga. Silahkan nyawer lagi. Yang tadinya sudah nyawer juga hamba Allah 2 ini sama Mas Roni sama Pepsodent tadi ya Mas. Ini terima kasih banyak. Nanti nyawer lagi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan senantiasa dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dan kelancaran rezeki, diberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Saya Alex Hendra. Saya Gito ganti suara. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kue kencing dimakan. Ya dimakan itu loh. Udah dimakan belum itu? Belum, ini